warahmatullahi wabarakatuh. Kita di DAS Mapegas, dakwah sosialnya Mapegas. Masih bersama saya Iqbal Imanuddin. Kenapa perlu memperkenalkan diri? Karena bukan Deddy Kobuzer yang udah dikenal aja. Saya Iqbal Imanuddin dan sekarang hari ini bersama Mang Ipi. Mang Ipi, Mang, kenapa Mang? Mang Ipi, salah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mang Ipi dari salah seorang pengurus DKM, bukan deket ke masjid ya, Dewan Kemakmuran Masjid Istiqomah, Masjid Besar Istiqomah, Kecamatan Pamet. Mang Pi, saya dari Sompet, sengaja datang ke sini karena melihat masjid ini tuh berbeda dari masjid kebanyakan. Iya. Berbeda dari segi positif, banyak tumbuhan, banyak tanaman. Kok ini kayak taman bunga sih masjid? Tapi seger juga ketika di sini. Iya. Ketika sholat Jumat kebetulan lewat di sini seger juga. Ini grand design atau latar belakangnya kok bisa jadi seperti ini? Padahal dulu beberapa tahun yang lalu lah masih seperti masjid kebanyakan lah. Bawahnya cuma paving block, apa yang penting bersih, yang penting apa disapu dan segala macam. Tapi konsepnya sekarang berbeda. Bahkan dulu sempat hampir semua pohon matahari, bunga matahari ya, bunga matahari. Sempat ada. Nah ini latar belakangnya gimana sih, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebuah desain yang memang di masjid ini kita ciptakan, kita desain. Latar belakangnya karena kita melihat ya sisi geografis di Pamengpeuk itu memang panas. Ya, kecenderungan di tempat pesisir, tempat pantai itu panas dan menjadikan sebuah mungkin keharusan bagi kita sendiri bahwa di sini kami mencoba mendesain sebuah desain yang memang kita ciptakan. Ini konsepnya itu eko masjid. Eko masjid. Iya. Jadi artinya masjid itu harus nyaman buat yang sholat, buat yang jamaah, pengajian segala macam. Kalau masjidnya panas, nanti ibadahnya nggak usuh. Barangkali seperti itu ya dasarnya. Dasarnya itu. Yang kedua memang kita kalau di Pamengpeuk sendiri dengan konsep seperti ini kan kita kebutuhan tentang air itu tinggi. Sebuah masjid pasti membutuhkan air. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu ketika kemarau panjang memang kita kesulitan air. Bahkan kita harus suplai juga dari warga masyarakat. Bahkan PAM sendiri, PDAM sendiri kan kering ya. Nah, termasuk ke masjid pun sempat kering. Sempat intinya volumenya kubikasinya rendah. Ini sempat kita menjadikan masjid ini sumber daya airnya diambil oleh warga masyarakat sendiri gitu. Menjadi sebagai penyuplai air. Nah, di sini kita coba melihat latar belakang yang memang dulu emang gersang kata Akang tadi. Kita mencoba tahun 2020 awal, 2019 akhir itu. Berarti baru sekitar 2 tahun ya? Iya, mau masuk 2 tahun. 2 tahun. Kita mencoba mengolah dan beberapa teman tim di sini juga. Alhamdulillah sekarang kan dengan posisi kepengurusan sekarang DKM-nya baru. Ya kisaran usia di 30-40 tahun. Bentar. Pengurus DKM-nya 30, rentang usia 30-40 tahun. 40 tahun. Ini hal yang baru, jarang-jarang biasanya kan orang tua. Betul. Yang sudah yang penting yang biasanya yang dijadikan DKM itu sosok-sosok orang tua yang sepuh yang memang mobilitasnya kurang. Sekarang yang dipimpin oleh Seger Ajengan Ali Imron. Kebetulan memang asli warga sini. Ajengan Ali Imron. Assalamualaikum Ustaz. Hebat, luar biasa di masjidnya. Beliau memang memberikan keleluasan dengan konsep seperti ini dan alhamdulillah kita mencoba dari penataan lingkungan ini mulai dari pengelolaan sampah, pengelolaan tanaman dan konsep pembangunan. Yang arah ke depannya memang kita menggunakan masjid sebagai konsep secara menyeluruh itu sebagai rest area. Makanya saya menggadang-gadangkan di media sosial, di dunia medsos itu saya terus mempromosikan bahwa kita jadikan masjid ini rest area. Sebelum menginjak kematian gitu. Kalau secara kita keyakinan itu ke sana gitu. Rest area. Jadi area. Ada sisi filosofisnya, ada sisi rest area
secara realnya. real dohirnya seperti ini gitu. Nah. Kita tempat istirahat yang memang harus nyaman. Benar. Bagaimana masjid ini kita menjadikan rest area bahwa ketika kita kesulitan, kita mendapatkan sebuah titik jenuh dalam kehidupan dunia ini, ya masjid lah. Masjid lah. Ke situ. Tempat untuk beristirahat dan kita kemana Nyaman, lagi Pak. masih sih ke kafe gitu ya. Ya paham. Jadi seperti itu. Nah. Jadi alhamdulillah Kang Ik, kita hari ini mungkin berjalan ya. Butuh proses dalam setahun ini kita belum sepenuhnya menata total. Betul. Karena masih banyak yang harus kita benahi juga. Ini kita baru, kalau bahasa saya kemarin tahun pertama ini sebagai laboratorium. Kita mencoba untuk mendesain ini berapa tanaman yang tumbuh, baik tanaman dari buah-buahan, tanaman toga, ada tanaman sayur mayur, ada tanaman keras juga di sini. Tanaman toga tuh tanaman obat keluarga. Oh, tanaman obat keluarga. Oh, sementenger itu program pemerintah juga Iya, ya? betul. Tahu toga. Kalau Tanaman biasanya obat kan keluarga. dikenalkan oleh beberapa kader perempuan gitu ya, KWT ataupun Iya, kita iya. kan coba ada di sini lah. Ada insya di Allah. sini. Nanti bisa kita lihat ya. Iya, tanaman-tanaman hias juga variasi dan kebetulan ini peran serta dari jamaah juga sangat mendukung dengan progres awal. Kita dari dulu mungkin ada beberapa foto yang bisa kita tampilkan nanti. Ada bunga matahari yang awal-awal tumbuhnya kita desain di sini. Kita mencoba juga dengan konsep taman terpadu ya. Tadi kita lihat kolam, nanti kita juga ada lihat kolam di sana, ada kolam ikan. Ini sumber air yang memang tidak terbuang keluar. Kita manfaatkan ulang di area masjid ini semua totalitas di sini. Kalau untuk tanaman sayurannya pun yang siap kita makan sebagai ketahanan pangan, ada ginseng di sini kita bisa olah, ada juga kangkung, ada sosis juga. Dulu juga di sini ada tanaman hiris bahkan, tanaman yang cenderung di kebun. Kebayang pameungpeuk siang-siang makan rujak iris. Iya. Wah, seger luar biasa Memang itu. Keren. Ada bahkan pisang juga kita tanam di sini. Terus ya untuk buah-buahannya banyak lah. Iya. Jadi memang modifikasi ke depan kita menjadikan masjid ini alat edukasi buat masyarakat. Betul. Khususnya untuk pengenalan tanaman. Memang kita tahapan sekarang tahun kedua mungkin kita terinspirasi juga untuk memberikan nama di tiap-tiap pohon. Itu yang akan kita lakukan nanti ke depan. Terus saya tertarik tadi konsep rest area selain filosofisnya yang dalam banget. Iya. Salah satunya yang saya lihat itu tuh masjid-masjid yang berhasil, yang luar biasa, yang menurut kacamata orang berhasil tuh rata-rata emang yang bisa menumbuhkan ekonomi di sekitar masjid, lingkungan masjid. Mungkin ada ke arah situ juga barangkali ya? Insya Allah, Kang Ik, kita jajaran DKM sekarang kita mengkonsep juga ke arah sana. Karena mobilisasi masyarakat ya, terutama kita ada di jalur nasional untuk wilayah Jawa Selatan ya. Memang kita objektif ya, untuk pertumbuhan kemakmuran masjid didorong juga oleh kemakmuran ekonomi masyarakat dan jamaah itu sendiri. Dan kita mencoba hal seperti itu, kita tunjang dengan konsep dari kenyamanan, terutama tadi itu kenyamanan lingkungan. Bahkan tahapan kedua ini juga kami berupaya ya untuk tahun sekarang ini mulai dari kamar mandi, tempat wudhu, semua yang bersentuhan langsung untuk pelayanan ibadah ini kita akan meningkatkan. Sekarang insya Allah untuk tahun 2022 kita akan meningkatkan ke pelayanan pembangunan rest area yang seutuhnya gitu. Di sini ada, kita nggak usah lagi mencari, mudah-mudahan di sini ya ada ATM bersama kayak tadi ada kantin, ada mungkin waralabanya, ada Alfamart apa yang sejenis itu ya. Yang bisa memfasilitasi. Nanti itunya tit ya. Ada ya. Itu kita coba. Yang minimarket yang memang nanti kebutuhan masyarakat ataupun jamaah yang singgah di sini, ya mudah-mudahan bisa tercover. Betul. Dan ini meningkatkan juga taraf ekonomi yang ada khususnya untuk pengurus ya. Yang salah satunya untuk pengurus dan jamaah juga tidak kesulitan keluar. Seperti itu. Betul. Untuk memudahkan jamaah juga. Di samping barangkali juga nanti ketika jamaah maksudnya yang bukan jamaah misalnya sekedar rest area ketika dengar adzan
langsung. Masa sih saya nggak sholat? Ya, Karena berada di otomatis area lah. otomatis kayak gitu ya. Insya Allah, Keren, insya Allah. luar biasa kan. Insya Allah. Di bidang lain, pengolahan sampahnya saya juga dengar di sini udah mulai lumayan berbeda dibanding yang lainnya. Itu yang sudah pernah dilakukan dan sedang dan akan gitu kan. Di bidang sampahnya gimana? Karena memang kalau Ya. lihat sepintas memang bersih sih, masjid ini keren. Jadi memang untuk masalah pengolahan sampah, kami juga di sini menerapkan konsep sampah habis di tempat, dalam arti terkelola oleh lingkungan Masjid Besar Istiqomah di sini. Jadi ada edukasi sampah di sini, memang kami menggunakan zero waste total gitu ya. Dulu memang 2 tahun ke belakang sebelum kita menggunakan konsep eco masjid di sini atau green masjid, desainnya itu memang sampah dibuang ke Cikalebu Iya. oleh pengurus yang lama ya, Iya. dalam konten ya. Tapi Bukan. kita tidak menyalahkan karena Bukan. memang Budayanya seperti ya, itu. budayanya seperti itu. Kita merubah Dan memang mindset. tidak ada pembuangan sampah akhir juga di sini di Pamengpeuk gitu kan. Makanya mindset kita, apalagi kita teredukasi bahwa masjid adalah tempat ibadah, tempat berinteraksi tentang kesolehan sosial Betul. ataupun apa, kita berupaya yang baik-baik Kang gitu. Hmm. Pengolahan sampah di sini juga kita berupaya menjadikan sampah itu betul-betul bukan masalah. Ya. Jadi kita bikin konsep zero waste dari masjid. Hmm. Dan alhamdulillah berjalan 2 tahun kami tidak membuang ke luar lokasi masjid. Bahkan habis di masjid sendiri. Nanti akan bisa gunakan ataupun bisa keliling. Siap. Kita di sini adanya kita konsep bank sampahnya ada. Kita mengumpulkan botol-botol plastik yang bekas seperti cup ya, maaf ini cup air mineral seperti ini kita jual kembali oleh marbot di sini, kita olah. Kita bisa ada nilai tambah mungkin ekonomis buat pemeliharaan kebersihan di sini. Terus juga untuk organiknya ya tentunya kami membutuhkan organik pupuk komposnya sama ininya kami ada di sana fermentasi di drum. Jadi organiknya memang kami gunakan untuk kompos baik cair ataupun padatnya. Nah yang ketiga sisa residunya kami gunakan pembakaran hawu tungku kecil yang memang tidak setiap hari kita bakar, setiap hari kita ini karena kita juga memang pembakaran sangat berbahaya. Ya, betul, betul. Namun ini sebuah solusi awal yang kami lihat di sini. Toh yang hari ini kita kerjakan ini adalah zero waste bagaimana? Ya, yang penting zero waste-nya dulu. Ya, Meskipun kita- belum sempurna masih dibakar, yang penting zero waste gitu ya. Zero waste Bebas untuk tahapan sampah, awal. tahapan Gitu. awal. Jadi insya Allah bahkan kita ke depan ya mudah-mudahan Dapat bantuan nih pemerintah nih. Masjid Istiqomah Pamengpeuk ini butuh mesin pengolah sampah sehingga benar-benar zero waste, nggak ada yang dibakar, nggak ada yang apa, sampah kreseknya bisa maksimal segala macam gitu ya. Mohon Insya Allah. perhatian dari semuanya. Insya Allah, gitu. Dan peran jamaahnya juga nih Kang sama DKM sama Alhamdulillah makanya pemerintahan barangkali kita pengen tahu. peranan masyarakat jamaah yang ada di lingkungan Pamengpeuk ini kita alhamdulillah sudah banyak interaksi sosial tadi ya, silaturahmi, termasuk terima kasih juga sama Kang Ik ya dan Mapegasnya yang sudah silaturahmi pada kami. Di sini tanaman juga ini adalah hibah wakaf dari para jemaah. Oh, Jadi ada yang tanaman langka, mereka terlibat. Bahkan ada agenda kalau Jumat itu ada Jumat bersih. Jadi warga masyarakat yang bersih-bersih di sini. Betul. Ya, terkadang mereka juga ya bareng-bareng lah memanen hasil panen seperti pepaya, dipanen dibawa ke rumah ataupun sayur-mayurnya. Ada cengek di sini sampai ini kalau cengek mahal mereka ambil Ada aja di sendiri. masjid, Bebas ya? buat Bebas. buat para jamaah ataupun yang hanya sekedar untuk mencicipi ya. Di sini juga ada tanaman mint nih. Seperti ini kita bikin teh mint. Bebas lah silahkan. Bebas kecuali buat kambing. Dulu pernah dengar soal Ya, kambing ini. Kang. alhamdulillah dulu pernah viral ya Masjid Pernah Agung. viral masalah Masjid Agung versus kambing. Dulu sempat ada kasus viral. Bisa diceritakan Kang gimana itu solusinya sampai sekarang? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah udah ya. berhasil. Koordinasi ya itu tadi pemerintah sekarang sudah mulai proaktif dan beberapa desa juga sudah mulai sosialisasi tentang kambing itu. Insya Allah lah kambing di Pamengpeuk sekarang tidak berkeliaran terlalu banyak lah. Iya. Walaupun masih ada 1-2 yang memang masih berjalan kambingnya itu.
alhamdulillah insya Allah mungkin ke depan Pamengpeuk dengan masyarakatnya yang memang saya kira ini Pamengpeuk ini masyarakatnya sebetulnya kalau kita nilai proaktifnya akan lebih kreatif lagi, inovatifnya memang lebih tinggi kalau memang kita ajak gitu. Kita ajak masyarakat, pemerintah bersama-sama dengan komunitas ataupun sebuah wadah kita rangkul semua. Insya Allah. Karena kesuksesan DKI Masjid Besar Istiqomah juga tak lepas dari dukungan masyarakat, itu peran jamaah sendiri gitu kan. Salah satu hal yang menarik di Masjid Besar Istiqomah Pamengpeuk ini adalah ditumbuhkannya. Bahasanya ditumbuhkannya ya, karena mungkin tumbuh sendiri. Salah satunya ini katanya kacang Amazon ya kan? Kacang Amazon. Kok bisa sih ada hal seperti ini kebayang di masjid ditumbuhkan pohon yang unik, yang langka, yang jarang seperti ini. Tujuannya apa sih? Jadi pada dasarnya ini juga salah satu wakaf ya, hibah dari jamaah kita yang ada di lingkungan Pamengpeuk. Memang jamaah ini memang demen sama nilai-nilai tanaman yang langka. Betul. Dan alhamdulillah salah satunya kacang Amazon ini dia tanam di sini dan diwakafkan untuk dipelihara di Masjid Besar ini. Iya. Sementara ini penggunaannya untuk kacang Amazon ya emang kita bisa makan langsung ini ya emang rasanya seperti kacang ataupun kita kalau bahasa kita olah ini untuk disangrai. Oh, disangrai. Ntar kalau orang-orang udah pada tahu ini rasanya seperti apa bisa habis ya. Jangan dikasih tahu ini mah. Kacang Amazon. Kacang Amazon. Terus ada bidara Arab. Bidara Arab. Ini Kang. Bidara Arab. Bidara Arab tuh fungsinya memang untuk obat-obatan ataupun kalau dalam ini ada sebuah hadis Rasulullah ini mengatakan untuk pemandian mayat jenazah. Memandikan jenazah. Iya, ini salah satunya untuk penangkal juga. Penangkal dari sihir gitu ya. Sihir. Salah satu faedah dari tangkal ini pohon bidara memang terkenal. Iya. Ada jelas ada pepaya yang enggak aneh. Yang aneh lagi. Di sini pohon. Lagi yang biasa tumbuh di tempat dingin di sini ada kayu manis. Kayu manis yang mana kan? Yang biasanya kan ini di daerah dataran tinggi. Oh iya. Ini manis. Yang kulitnya saya pernah lihat karena mungkin ekonomis tinggi di daerah Batu Tumpang sampai banyak dikulitin sama orang-orang iya. dicuri. Salah satunya ada kayu manis di sini. Ada kayu manis 2 pohon di sini. Ini sebagai edukasi aja bahwasannya ketika para tamu datang ke sini bisa beredukasi melihat pohon-pohon yang ada di sini. Karena memang menurut hadis pun, tapi saya bukan ahli hadis saya, pernah dengar bahwa meskipun besok kiamat, tumbuhkanlah satu pohon. Tumbuhkanlah pohon, tanam pohon. Saking pentingnya menanam pohon. Nah, ini berarti Masjid Istiqomah ini udah menjalankan salah satu pesannya Rasulullah. Luar biasa keren ini, Kak. Ini ditanamin apa nih di bawah? Konsepnya kita memang pemanfaatan untuk sarana air kotor dari wudhu ya. Tempat cuci kaki juga dikulah dengan volume yang memang debitnya selalu keluar dan kita selalu dibuang tadinya ke solokan. Kita mencoba memanfaatkan untuk sebuah kolam ikan aja. Dan nanti si kolam ikan ini juga airnya kita ambil untuk menyiram tanaman yang lain yang ada di sekitaran masjid ini. Luar biasa. Jadi ini sirkulasi air itu termanfaatkan gitu ya. Tanaman sayur, tanaman apa yang bisa dimanfaatkan sehari kayak gitu ada nggak? Ada. Kita nanam kangkung, nanam sosin, terus nanam lalaban untuk sampai Jepang. Ada di sini. Oh, buah naga juga banyak ya. Pokoknya di sini aneka ragam dari buah-buahan, tanaman bunga, terus ya tanaman keras juga kita tanam mencoba untuk mempresentatifkan bahwa memang tadi itu memang tumbuhan itu memang dekat dengan kita, bahwasanya memang tumbuhan secara manfaatnya juga untuk menambah oksigen di sekitar kita sendiri gitu. Jadi kalau diibaratin ini kebun raya Bogor pindah ke sini gitu. Kita mencoba ke arah sana. Mudah-mudahan kita doakan, kita aminkan. Ke depannya pohon-pohon endemik, pohon-pohon yang langka yang jarang bisa ada di sini selain buat edukasi. Ya tadi itu bisa barangkali ke depannya ada lebah,
atau macam-macam lah yang banyak bisa kayaknya. Ini luar biasa. Kita kemana lagi nih Kang? Coba lihat ke sana nggak apa-apa. Lihat ke sana ya. Oke. Let's go. Kita sekarang berada di sayap kiri masjid. Sebelah kanan tadi udah kita lihat ada kolamnya, ada segala macamnya. Sebelah sini saya lihat banyak sayur-sayur ini Kang ya. Kaktus ini apa, Pak? Kaktus. Ada ini katanya buah surga. Watini wazaitun disebutkan oleh Al-Qur'an. Tinggal zaitunnya belum. Tinggal zaitunnya yang belum ya. Wow, cabenya, cengeknya. Luar biasa, segala aya ya mas, segala aya pasti luar biasa ini. Ini kaktus bukan Kang? Iya, kaktus. Jenis kaktus ya. Oke. Ada sawi, sebelah sini ada sawi, sebelah sini ada sawi. Jadi masyarakat sini kalau misalnya butuh mau sayuran, ini ada sawi. Ini boleh ke sini Kang? Boleh. Jeruk ya? Jeruknya jeruk. Ini jeruk sama ini buat sambal bisa, buat makan langsung bisa sama kulitnya. Sama kulitnya. Oh. Sayangnya belum saatnya berbuah. Dan bulan depan nih, berarti sekitar bulan Oktober November ya. Kita bisa menikmati kohwah istiqomah, kopi istiqomah. Kopinya ditanam di sini, di roasting di sini. Jadi grinding di sini, diseduh di sini. Kohwah istiqomah biar ibadahnya istiqomah. Luar biasa ini. Kohwah istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kacang Amazon yang tadi ditanam di sebelah kanan masjid. Pohon langka, tumbuhan langka, buah langka, kita rasakan. Anak-anak tahu ini bakal pada rebutan. Bakal rebutan. Hanya ada di Masjid Al Istiqomah. Nggak pakai Al ya. Masjid Istiqomah, Masjid Besar Istiqomah Pak Bangto. Kacang Amazon. Oke. Bener nyaman Kang? Kopi. Siap. Kopi dulu. Ini bukan iklan ya. Nanti mungkin kopinya hasil produksi masjid ini sendiri Ada ya? satu pohon tangkal Ada kopi satu pohon. berbuah. Nanti kita lihat. Beberapa tahun lagi kita akan merasakan kopi istiqomah. Pasti rasanya istiqomah. Nah, kalau program regulernya kan, program yang biasa, di sini juga pasti berjalan kan? Program-program selain yang hijau-hijau ini gitu. Mungkin penghijauan hati, penghijauan apa, program yang berjalan di sini apa aja kan? Ya alhamdulillah Kang, kebetulan saya juga mendapatkan amanah ya. Hari ini 2 tahun kemarin saya ditugaskan selaku ketua pembangunan masjid. Ya, notabene kan pembangunan itu kita Biasanya pakai fisik, biasa fisik. Makanya itu yang unik ya. Saya kan masukkan konsep di sini pembangunan non fisiknya itu pembangunan SDM juga. Itu variabelnya pasti dengan ibadah yang memang dikelola oleh para ajengan, para ustadz, para guru-guru ngaji yang memang sudah konsentrasi untuk siar dakwahnya ada di Masjid Besar Istiqomah. Alhamdulillah, salah satu kegiatan yang kami sekarang jalankan adalah pengajian kajian kitab. Bisa kita nanti ada ya streamingnya di grup ya. Udah streaming juga ya, di streaming kan? Iya. Sekali-kali kita streaming juga di halaman grup Facebook di DKM Masjid Besar Istiqomah yang memang itu tujuannya adalah membiasakan hal yang tidak biasa. Judulnya itu seperti membiasakan itu. hal yang tidak biasa. Ya. Words of the day. Ya, jadi membiasakan hal yang tidak biasa dan mungkin ini salah satu terobosan baru ya. Kita terbiasa dengan kelelahan, capek dan mungkin masyarakat ini jenuh ya. Nah, tiap poe senang ngaji teh. Nah, kita mencoba di luar itu. Jadi kita rutin tiap pada Isya
anak-anak muda yang sudah pulang kerja, walaupun 1 jam 2 jam mereka duduk di sini, minimal kita ada lah kegiatan. Kita mempersilahkan siapapun dari jamaah ya, ada yang tua juga ada di sini, orang tua, sekedar mendengarkan ataupun menyimak kajian-kajian majelis ilmu yang ada di Masjid Besar Istiqomah setiap pada Isya. Ya. Setiap ada Isya. Selain Untuk kajian yang rutinnya kayak pengajian rutinnya segala macam, ada. Untuk mingguannya ada, kita untuk ibu-ibunya di hari Sabtu sore itu seluruh ibu-ibu sekecamatan Maupok ada di sini. Itu khusus majelis ibu-ibu. Untuk pengajian umumnya setiap malam Selasa itu mingguan untuk para bapak dan ibu itu. Sama juga kita agendakan tiap minggu rutin. Dan yang satu hal yang alhamdulillah kita juga berbagi kesolehan ya dengan masyarakat lainnya. Kita sudah ada sekitar 5 desa. Apa itu Kang? 5 desa apa? Santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Rutin itu setiap bulan. Alhamdulillah. Kita berjalan hampir 2 tahun sekarang Kang Ik. Jadi ada berapa Kang 5 desa itu? Rata-rata kita dirata-ratakan per bulan itu kita mencapai titipan donatur itu 50 anak. 50 anak. Minimal itu. Sampai kadang kalau dalam satu seperti Ramadan kemarin, kita up gitu ya. Up-nya itu sampai 150 lebih. 150. Iya, alhamdulillah. Kita di rata-rata 50 anak setiap bulannya kita santuni dan kita menjadikan anak asuh kita di Masjid Besar Istiqomah ini. Luar biasa. Jadi alhamdulillah berjalan juga itu tak lepas dari jamaah yang percaya kepada kami di sini ya, alhamdulillah seperti itu. Dan kami tadi mungkin yang unik ya, mungkin sama tadi akan sempat ke Jogja juga, meski Jogok Harian. Memang kita ini kalau penggunaan kas ya, ini rahasia juga ya. Rahasia ilahi ya. Iya rahasia. Jadi kita tidak pernah pakai saldo sampai besar-besar. Kita dalam 1 minggu kita habiskan. Tuh, dan memang itu harusnya jadi konsep tiap masjid. Jadi kenapa kalau saya lihat masjid kasnya suka sedikit gitu ya? Suka sedikit artinya kontribusi orang untuk mengisi kasnya sedikit karena mereka merasa sama masjidnya juga paling dibangunnya kapan kalau dikumpul-kumpul gitu kan. Siap. Rata-rata seperti itu. Nah justru keinginan jamaah itu agar uang mereka itu dapat berputar gitu, berputar di bidang amal soleh kayak gitu. Udah dilakukan juga seperti itu ya. Betul. Alhamdulillah dari manajemen kas masjid juga DKM sekarang kalau dikatakan marbot di sini sekarang sudah memasuki UMR lah. UMR. Oh, luar biasa. Marbot sekarang. Yang mungkin kita juga mensosialisasikan ya. Betul. Dulu pernah ada kasus marbot. Iya dulu ya. Sekarang alhamdulillah UMR. Bahkan untuk para khotib, para imam, kita sekali untuk tampil aja untuk khotib ya alhamdulillah lah. Sudah bisa memberikan maksimal. Nanti undang Ustadz Iqbal kan ya. Amin kalau jadi Ustadz. Jadi itu yang pokok utama adalah kita betul-betul pelayanan baik pun dalam kepengurusan, bahkan pengelolaan wakaf pun hari ini kita serahkan lagi kepada jamaah. Betul-betul kita pemberdayaan di sini kita ciptakan bahwa inilah masjid bersama. Bukan hanya masjid seseorang gitu. Nah, iya. Bahkan kalau puternya kita stigma aja mungkin beberapa masjid mungkin turun-temurun. Ya, benar. Bukan sebuah masjid warisan gitu. Betul. Tapi kita memang mengelola dengan konsep baru walaupun itu tantangannya berat Kang ya. Mendobrak kebiasaan lama menjadi baru itu berat. Pasti. Tantangannya seperti itu. Dan beberapa pelayanan juga kami di sini untuk kenyamanan seperti CCTV kita ada di sini. Terus ada juga fasilitas ya tadi hotspot udah ada WiFi kemarin waktu ya sekarang alhamdulillah ya mau masuk ke tatap muka ya banyak anak-anak sekolah di sini cuman kami jarang menampilkan pilih yang main game seueur. Jadi itu salah satunya ketika pandemi di sini kita langsung pasang hotspot. Kita buka hotspot untuk beberapa orang yang memang anak-anak berkebutuhan penting ya untuk hotspot waktu daring, waktu belajar untuk online. Kita gunakan fasilitas di sini. Bahkan beberapa mahasiswa juga suka datang di sini hanya untuk sekedar ketik-ketik. Tapi kalau kita umumkan jangan-jangan jadi tempat main game di sini. Itu yang kita khawatirkan. Itu aja mungkin.
Luar biasa. Alhamdulillah. Hebat. Jadi memang saur Kang Iqbal tadi itu ya, no? Kumaha orang cinta ka masjid, lamun di masjid kita betah gitu. Kita berupaya seperti itulah, insyaallah. Wah, kita harus belajar banyak nih dari Masjid Besar Istiqomah Pak Mumpet. Ya, kalau misalnya teman-teman penasaran, datang ke sini ke Masjid Istiqomah ya. Satu lagi, Apa biar lagi? buat kita lebih sehat, Iya. tambah imun. Tiap malam ada liwat di sini. Oh, tiap malam ada liwat. Ngopi bareng gratis lah. Kopi bareng gratis tiap malam ada liwat. Terus satu lagi, kalau perlu dirikan apa? Aduh, nasi liwat gratis sama Jumat. Jumat berbagi makanan di Jumat sini. berbagi makanan. Insya Allah. Kalau daripada Jumat di sini nongkrong di ada. tempat-tempat yang nggak jelas ya, nongkrong sekedar ngobrol, mending di sini. Jadi Iya. kadang wadan, sholat lah, ayah kajian kadang mungkin lumayan lah ya, ada sedikitnya asupan iman Iya. buat kita semua Insyaallah, sekedar insyaallah. nongkrong gitu kan. Oke Mudah-mudahan. kan, terima kasih banget nih Alhamdulillah. berikan kesempatan kita Das Mapegas bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan di sini tuh bisa menginspirasi gitu ya, Amin, masjid-masjid amin. yang lainnya, Amin. khususnya di selatan, di Garut Selatan ini bisa berbuat hal yang sama. Amin, amin. Karena sebuah kebaikan itu memang harus ditularkan. Gak cuma virus corona aja yang menular, kebaikan pun Amin. harus kita tularkan. Ya, ya kan? Atur nuhun pisan, Siap, atur nuhun. atur nuhun Kang Iqbal. Salam ke Mudah-mudahan sadayana lancar segala reng-rengan rutin. DKM. Sami Mudah-mudahan sing simpuring barokah oge segala rutin. alhamdulillah hatur nuhun ka masyarakat terutama ka Mapegas buka sumping silaturahmi. Mudah-mudahan kapayuna langkung-langkung urang seur silaturahmi. Amin, amin. Silaturahmi panjangin rezeki, silaturahmi. Wah, banyak pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.